Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurani Sofiska, NIM saya 12031511033. Saya dari jurusan Pendidikan Bimbingan dan Konseling, kelas BK Reguler E 2020, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya berkuliah di Universitas Negeri Medan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang pertama itu, jelaskan pernyataan berikut. Pendidikan berperan penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai baru yang diinginkan menuju masyarakat Indonesia baru. Jelaskan sudut pandang Anda tentang kalimat tersebut. Menurut sudut pandang saya, kalimat tersebut ataupun pernyataan tersebut sudah benar karena memang pendidikan berperan sangat penting dalam mewujudkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baru. Dengan adanya pendidikan, maka generasi Indonesia bisa bersaing dengan negara luar dan menjadikan Indonesia menjadi negara yang baru dan akan dikenal oleh banyak negara. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Good dan Brophy 1986 menyatakan 8 profil guru yang dimiliki siswa, yaitu yang pertama periang, yang kedua suka berteman, dan yang ketiga beremosi matang, yang keempat jujur dan ikhlas, yang kelima dapat dipercaya, keenam sehat mental, ketujuh menyesuaikan diri, dan yang terakhir kedelapan merupakan pribadi yang kuat, memiliki otoritas tetapi tidak otoriter. Dari 8 profil tadi, jelaskan 4 yang sudah kamu miliki dan kenapa kamu merasa sudah memiliki profil itu. Menurut saya pribadi, saya sudah memiliki profil yang pertama, yaitu periang. Karena menurut saya adalah seorang pribadi yang periang. Dan yang kedua, profil itu adalah suka berteman. Saya sebagai manusia yang sosial, saya akan berteman kepada siapa saja dan saya tidak memandang-mandang pertemanan. Dan yang ketiga, profil yang ketiga adalah dapat dipercaya. Jadi saya dapat menjalankan dengan baik apa yang telah diperintahkan ataupun yang diberikan mandat kepercayaan kepada saya. Saya mandat ataupun perintah. Yang keempat, ada profil menyesuaikan diri. Menurut pendapat saya dan menurut saya adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan baik di dalam lingkungan. Pertama, saya akan melihat suasana ataupun situasi dalam lingkungan tersebut dan saya akan menyesuaikan diri tersebut dengan berinteraksi kepada orang-orang di sekitar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3. Carilah 2 teori hakikat pembelajaran, kemudian jelaskan. Yang pertama, ada teori hakikat pembelajaran dengan teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran behavioristik. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil dari belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus dan respon mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembinaan semata-mata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila diberikan hukuman. Ciri-ciri dari teori behavioristik itu ada mementingkan faktor lingkungan, yang kedua menekankan pada faktor bagian, yang ketiga menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, sifatnya mekanis, mementingkan masa lalu. Teori behavioristik ini memiliki beberapa
beberapa macam ataupun cabang teori yang menekankan pembelajaran pada titik-titik yang berbeda-beda, yaitu ada classical conditioning oleh Ivan Pavlov, terus ada juga menurut teori dari B.F. Skinner, dan masih banyak lagi lainnya. Yang kedua, ada hakikat pembelajaran melalui teori belajar dari konstruktivistik. Pembelajaran konstruktivistik merupakan istilah yang sangat besar yang digunakan oleh berbagai kalangan. Para kalangan tersebut diantaranya ada filsuf, terus ada guru, psikologi pendidikan, dan pihak-pihak lainnya. Dalam pendidikannya, secara umum konstruktivistik adalah suatu pandangan belajar yang menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan pengalaman-pengalaman untuk membangun pemahamannya secara aktif agar masuk akal baginya dan bukannya memperoleh pemahamannya melalui penyajian informasi dalam bentuk yang sudah jadi. Teori belajar konstruktivistik ini pada dasarnya lahir dari kolaborasi dua pendekatan aliran psikologi, yaitu psikologi perkembangan yang dikembangkan oleh Piaget dan aliran psikologi sosial yang dikembangkan oleh Vygotsky, ataupun konstruksi belajar yang artinya itu bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir atau filosofi pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya akan diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkonstruksikan pengetahuan itu dan memberikan makna melalui pengalaman nyata. Dari teori konstruktivisme ini, siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan masalahnya, mencari ide, dan membuat keputusan. Dan juga siswa akan lebih paham karena mereka terlibat langsung dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih paham dan mampu mengaplikasikannya dalam semua situasi. Selain itu, siswa juga akan terlibat secara langsung dengan aktif dan juga mereka akan ingat lebih lama semua konsep tersebut. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 4. Jelaskan hak dan kewajiban guru sebagai tenaga pendidik dalam lembaga pendidikan formal yang sudah dijamin dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Jadi, hak dan kewajiban guru ataupun dosen dalam pasal 14, yaitu dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya, guru ataupun dosen atau para pendidik lainnya berhak yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerjanya. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan juga berhak memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugasnya. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan. Dan masih banyak lagi hak-hak yang dapat diperoleh oleh guru ataupun pendidik lainnya. Dan sekarang kewajibannya. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualitas
kualifikasi akademik, dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu ataupun latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Dan juga yang ketiga, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan estetika, dan memelihara dan memupukkan persatuan dan kesatuan bagi bangsa. Terima kasih, sekianlah pertanyaan yang sudah saya jawab. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.